What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up time gang? Udahlah ya, kita kasih aja langsung piala MVP-nya ke Nikola Jokic season ini. Gue cukup yakin sih setelah gue nonton Jokic di 3-4 game terakhir ini, statistiknya luar biasa, offense-nya sangat dominan sekali untuk Denver Nuggets. Gue cukup yakin dia akan memenangkan MVP trophy keempatnya season ini. Terserah, lu mau bilang gue lebay, lu mau bilang gue overreact, gak apa-apa, karena menurut gue Nikola Jokic is the best player in the world right now. Dan Denver Nuggets hari ini menang tipis 122-120 dari Dallas Mavericks. It was a very fun game. Mungkin gak fun untuk fans Dallas Mavericks karena mereka kalah, dan menurut gue kalahnya agak nyesek juga sih hari ini. Sedangkan untuk Denver Nuggets, mereka pelan-pelan nih membuktikan kalau omongan gue di NBA season preview itu salah guys. Karena mereka udah mulai bisa bounce back dan juga udah kelihatan ada apinya sih. Ada apinya sih, penting menurut gue untuk Denver Nuggets, dan mereka kali ini 5 win in a row. Dan itu kenapa menurut gue Joker akan menang MVP tahun ini, karena he's giving a lot of shit man untuk bisa menang bersama Denver Nuggets sih. Dan lu bisa lihat mungkin gara-gara breakwalk-nya kali ya. Lu bisa lihat benar-benar vokal deh. Gue jarang banget lihat Nikola Jokic se-vokal ini man. Dan juga he's playing defense bro. Tadi dia ada sekalian, dia di kuarter keempat big play, dia bisa nge-steal bolanya di passing lane-nya Dallas Mavericks. So dia oper ke depan, gue lupa siapa. So dia miss kan temennya, dia lari ke depan guys untuk put back guys. Itulah effort yang diberikan sama Nikola Jokic. Dan menurut gue kalau emang amit-amit, karena lagi banyak yang cedera, amit-amit jangan sampai cedera Nikola Jokic. Kalau dia sehat, pastinya dia akan sangat dominan sekali. Dan dia nyatak statsnya di luar nalar kayak hari ini. Dia benar-benar hard carry sih guys, 37 poin, 18 rebounds, dan juga 15 assists. First ever player to record that stats. That's crazy. And of course ini adalah keempat kalinya dia bisa mencetak 30-15 game. Dan dia jadi satu-satunya pemain dalam 40 season terakhir yang bisa mencetak stats seperti itu lebih dari 2 kali guys. That is why he is the best player in the world. Dan tadi emang seru sih, terakhir lu ngeliatin Kyrie Irving hits a couple of tough jumpers, lalu juga Nikola Jokic juga nyetak 3 point. Jadi itu mereka berdua tadi saling balas-membalas. Tapi memang akhirnya Denver Nuggets berhasil menangkan game kali ini setelah Peyton Watson juga had a big block. Dia ngeblock 3 point dari Kyrie Irving. Tadi itu P. Watt gila sih defense sih, nggak ada obat. Dan sejak memang Aaron Gordon cedera, sangat disayangkan, Peyton Watson step up sih defensively dan actually offensively. Dia hari ini 16 point untuk Denver Nuggets. And of course Michael Porter Jr. tadi yang sealed the win with his running floater untuk Denver Nuggets. Kenapa hari ini Dallas kalahnya nyesek? Mereka sempat up 120-118 tadi seingat gue di beberapa menit terakhir. They did not run any play bro. Berdiri bolanya ada di Luka, dribble, bingung mau kemana si Luka. Akhirnya you know what happened? Di step back 3 dari logo guys sama Luka Doncic. Oh my god, itu menurut gue one of the worst decision yang dilakukan sama Luka Doncic di game kali ini sih. Dan udah gitu juga the last 3 minutes itu nggak ada play guys. They did not run any play. Semua tembakannya kayak kalau nggak side step 3, step back 3. Jason Kidd, what are you thinking Jason Kidd? Jason Kidd ini bisa ngelatih atau enggak sih? Sebenarnya gue bingung deh kadang-kadang. Asli, tapi dia masuk final tahun lalu gitu kan. You just bingung gitu. Lo kalau lihat bedanya sama Denver di last few minutes, Denver run their plays. Mereka muterin bolanya sampai ketemu best shot selection. Dallas dribble ISO man. Basically that's different. Mereka maksa banget sih Dallas Mavericks nembak sih. Padahal mereka bisa banget menang game ini sih kalau mereka run some plays. That's it. And get some easy buckets sih. Gue yakin fans Dallas tadi sakit kepala sih. Kelly, Cobbs, Radit, ngeliat Jason Kidd masterclass kayak gitu sih, sakit kepala sih pastinya sih tadi ini sih. Tapi gue udah kehabisan kata-kata sih untuk memuji Jokic man. Ya MVP lah, itu aja lah menurut gue gak mau apa-apa lagi yang lain. Kyrie man, tadi Kyrie juga dari quarter 4 udah on fire banget. Kyrie itu 16 poin man di quarter keempat, tapi gak cukup untuk Dallas bisa menangkan game kali ini. Kyrie kalau gak salah tadi selesai 43 poin.
he had an incredible performance with 43 points. Dallas dropped to 5-5. Luka sih almost had a triple-double ya, tapi tadi berapa ya Luka? Gue nggak catat lagi statsnya Luka. Kalau nggak salah 28, 9 and 9 kalau nggak salah sih. Tapi Luka, stop crying, make better decision, and be mature. I think itu yang diperlukan sama Luka Doncic ya, sama Dallas Mavericks sih. Tapi berasa sih Dallas nggak ada Derek Lively Jr. sih sekarang ini. Jadi fans Dallas pasti berharap Derek Lively Jr. akan balik secepatnya agar Dwight Powell tidak bermain. Itu aja. Tapi, badai cedera, man. Badai cedera belum selesai di NBA. Sekarang ini giliran Chet Holmgren yang harus diparkir 8-10 minggu setelah jatuh dengan awkward dan juga keras banget tadi setelah dia bertabrakan dengan Andrew Wiggins mid-air. Padahal baru main 5 menitan tadi itu gamenya. Chat juga kesel banget sih tadi. Kalau lihat Chat lucu ya, habis cedera dia nonton di iPad-nya kayaknya, lalu juga dia masih sempet kayak nulis-nulis status. Dia bilang, aduh gila udah udah jatuh gitu, terus yang layup masuk lagi si Andrew Wiggins. Dia kayak kesel sendiri gitu. Tapi gue nggak inget sih kapan terakhir NBA season itu sebanyak ini sih bintang-bintang pada cedera sih. This is really bad right now. Ini jelas a big blow untuk OKC Thunder. Mereka udah nggak ada big body lagi, apalagi Isaiah Hartenstein juga belum kembali. Gue nggak tahu ini gimana mereka akan mengakali absennya dua big man mereka. Apakah mereka akan mainin Lu Dort sebagai center? We don't know. Atau Alex Caruso mungkin jadi center. Dan kita juga nggak tahu apakah ada opsi untuk dia sign free agent. Kabarnya Bismack Biyombo masih free agent. Gue cukup yakin mungkin ada beberapa big man lain sih free agent yang mungkin mereka bisa look into. Ataupun juga mereka mungkin mau nge-trade untuk Robert Williams III. Never know. Tapi oke sih apes banget sih. Udah cedera hari ini kalah lagi, dikasih night-night sama Steph Curry. Mereka kalah 127-116 at home dari Golden State Warriors. Dan ini merupakan kekalahan keduanya mereka this season. Tapi Warriors biasa lah, hampir choke man. They almost blew a 30-point lead tadi ini di akhir kuarter 3, gengs. Mereka tuh kayak hobi banget ya, kayak turnover nggak jelas gitu. Biar bikin fansnya Dub Nation itu mungkin juga tegang dikit. Mungkin juga jaga pelanggan kali ya si Golden State Warriors. Tapi seperti biasa lah, diselamatkan sama Steph Curry di akhir kuarter keempat. Dia ada tadi sekali 3 point ditabrak sama Lu Dort gitu, tapi nggak di call foul. Gue nggak ngerti wasitnya nonton game apa itu tadi. Terakhir juga ya dia side step 3 untuk membungkus kemenangannya Golden State Warriors tadi pagi ini. Selalu senang sih gue ngeliat Steph bisa puts on a show, bisa clutch untuk Golden State Warriors, and of course gue udah keluarin night-night. Itu artinya gamenya sudah selesai guys dan dimenangkan oleh Warriors. Full senyum sih dia, kelihatan banget emang sangat happy dengan timnya seperti biasa. Apalagi sekarang Warriors juga rekornya 8-2. Steph tadi mencetak 36 points termasuk 7 kali 3 points dan juga 7 rebound. And dibantu banyak sih. Jonathan Kuminga another huge night off the bench with 20 points. Anthony Melton juga mantep banget, double-double dengan 19 points dan juga 10 rebounds. Plus Andrew Wiggins yang nambahin 18 points. Si Anthony Melton ini tangannya panjang ya guys. Dia ini tangannya panjang banget dan juga insting reboundnya bagus menurut gue. Jadi dia sangat ngebantu banget sih untuk reboundnya Golden State Warriors and of course his defense as well. Cuma hari ini mereka hanya perlu si Anthony Melton ini bisa stay healthy. In conclusion, solid road trip untuk si Golden State Warriors ngelawan top teams in the NBA. Mereka ended their 5-game road trip itu dengan rekor 4-1. Mereka hanya kalah dengan Cleveland Cavaliers yang waktu itu nembak 3-pointnya tidak masuk akal sama sekali. So pastinya Dub Nation very happy lah dengan results ini selama road trip. Ini orangnya bener tim yang top-top loh. Top semua. Mungkin kecuali Washington kali ya, itu doang satu yang enggak. Tapi Shea had 24 points tapi struggling menurut gue nembaknya dengan 6 dari 17. Tadi pun juga dia sempat kill the momentum. Dia 3 kali kok nggak salah ya tadi. Mid range nggak masuk-masuk. Saat tinggal beda 6 poin aja. Tumben sih Shea. Tumben banget menurut gue Shea nggak konsisten di beberapa game awal ini. Padahal biasanya dia Mr. Consistent. Tapi kita lihat lah nanti kalau dia beberapa game ke depan ini mungkin udah mulai bisa dapat rhythmnya lagi dan juga lebih konsisten untuk OKC Thunder. Selain itu Jalen Williams has a solid game with 20 points and 4 blocks. Sekarang ini kita akan pindah ke Giannis Antetokounmpo yang nge-troll Jaylen Brown mid-game dan habis itu kalah dong.
Celtics comeback dari ketinggalan 17 poin untuk hand Milwaukee. Another L dengan skor 113-107. Nyebelin banget sih Giannis itu menurut gue sih. Gue juga kalau jadi Jaylen Brown akan kesel banget sih sejujurnya. Karena abis di elbow kepala sampingnya si Jaylen Brown, tadi gue rasa si Giannis tuh, mungkin Jaylen juga ngerasa mungkin Giannis mau kayak minta maaf atau mau bilang are you okay, tapi ternyata malah di-troll dengan the fake handshake. I'll be like so pissed. I'll be like, oh gue jadi Jaylen, I'll be like, F this guy, man. I'm gonna kill this guy. I'm about to beat his team. And yeah, that's why he called Giannis a kid after the game tadi ini. Menurut gue elbow to the head itu harusnya flagrant foul sih, tapi nggak kena. Lalu juga Giannis itu tadi sempat ngambil space landingnya si Jason Tatum. Dan itu Jason Tatum tadi hampir aja bisa cedera parah itu ankle-nya. Dan nggak di-call foul, I think. Di-call foul. Gue lupa sih, tapi yang pasti nggak dapat flagrant foul as well. Dan yang paling nyebelin tau nggak apa? Yang paling nyebelin itu si Darvin Ham di situ, lu bisa lihat ketawa sih. Senyum gitu. Itu menurut gue that is so lame, bro. So lame. Ada pemain yang mau cedera, lu nggak bisa ketawa sih. Apalagi ini superstar. He's a superstar. It's just not funny at all sih menurut gue sih. Dan ya Giannis sih needs to stop, man. He needs to stop to joke around. Gue gak tau sih, mungkin dia udah kayak gak peduli juga kali sama seasonnya Milwaukee yang ada di bottom of the Eastern Conference. Lalu kalau di NBA apps lo harus klik dulu dulu cookiesnya baru lo bisa lihat sih standing saya si Milwaukee sama Philadelphia sih. Sesedih itu sih mereka ini sekarang. Ya tadi setelah Giannis sudah kayak gitu sama si Jaylen, of course digas lah sama Celtics. Celtics outscored them 81-65 dan ini memberikan kekalahan ke-8-nya Milwaukee season ini dan selamat menikmati the bottom of the Eastern Conference. And then kalau gue lihat Bucks ini udah sangat cook sih. Karena Giannis ya tadi udah 43 poin, shooting 62%, masih nggak menang guys. Masih nggak menang Bucks ya sih. Jadi menurut gue udah tinggal nunggu 10 game lagi. Kalau emang masih hancur dan nggak ada perbaikan, menurut gue there's gonna be a change. Either dipecat si Doc Rivers atau ada trade besar-besaran. Karena ya sejak mereka trade si Jrue Holiday sama Dame, they've been terjun bebas. Walaupun tadi si Tatum hampir cedera, he still dropped 31 points, 12 rebounds and 6 assists on the Bucks. Terakhir dikasih 3 point juga assist dari Jrue Holiday. Gue udah mulai emosi sih ngomongnya tadi sih gara-gara nonton highlight si Bucks itu kesel juga sih gue sama mereka sih. Tapi untungnya Boston Celtics masih menang sih. And Peyton Pritchard juga not bad. Hari ini 18 points. But Jrue Holiday though locked down Damian Lillard, man, in the fourth quarter. Menurut gue, Jrue personal sih. I think he takes this personal. Kayak dia nggak bakal bisa memaafkan Bucks dengan trade dia ke Portland Trail Blazers. Walaupun dia nggak bermain untuk Portland Trail Blazers. Tapi, yeah, he's mad. That's why dia kayak kalau ketemu Bucks nggak pernah mau kalah sih. And Jrue finished with 15 points, a game high, plus 15. Sedangkan Damian Lillard finished with 14 points, nembaknya 4 dari 15 and a game low minus 14. So, who's better? Dame or Jrue? You guys already know lah ya. Tapi what's better? What's better adalah kalau time out ada sponsornya guys. It will be good kalau ada logonya di sini guys. Jadi bagi kalian yang ingin promosi apapun itu, please contact me on Instagram at Rocky Padilla Snaps. Kalian bisa taruh barang kalian di sini, ataupun juga kalian bisa taruh logo kalian di sini, Instagram kalian, atau kalian mau gue ad-libs for 30 seconds, I can do that, agar kalian bisa membantu time out untuk bisa selalu ada di YouTube guys. So itu ya sedikit iklannya. Dan sekarang LeBronto is back. Back-to-back triple-double from the King, LeBron James, untuk bisa membantu Lakers mengalahkan Toronto Raptors 123-103. Lakers masih belum kalah guys di Crypto.com. Gue berantakan apa ngomongnya. Lakers masih belum kalah guys di Crypto.com Arena dengan rekor 5-0 sekarang ini. Atau Lakers suruh main aja guys di kandang terus guys, nggak usah away game biar bisa undefeated. Tapi masterclass though from Opa LeBron, apalagi di kuarter keempat tadi ini dia benar-benar control the game as he finished with 19 points, 16 assists and 10 rebounds. Tadi yang paling keren adalah
ada fans katanya kasih tahu dia kalau kurang 1 rebound. Terus terakhir pas dia rebound dapat triple double, ditunjuk dulu guys. Ditunjuk dulu fansnya. Itu keren banget sih. Habis itu dia kasih bola asisnya kepada Austin Reeves yang berdiri bebas di corner tadi. Jadi itu makin keren aja menurut gue sih. Cara dia dapat triple double-nya. Kelas banget lah pokoknya Opa LeBron lah ya. Tapi Pahal tadi gue pikir ya Lakers itu akan kalah loh. Mereka tadi kan sempat down juga. Lupa gue downnya berapa. Tapi kalau nggak salah sempat down double digit. Terus AD sempat kecolok matanya masih Jakob Poeltl pas dia lagi coba ngeblok. Nggak bisa balik, tapi Jakob Poeltl ini kasar juga ya. LeBron tuh kena juga loh kepalanya tadi, kayak nyebelin juga sih tadi. Bisa hampir membuat cedera 2 bintangnya Lakers di hari ini. Tadi gue mikirnya Lakers akan kalah, tapi ternyata Lakersnya malah makin garang. And LeBron is the biggest reason, and of course Austin Reeves juga a big reason kenapa mereka bisa menang game hari ini, karena di babak kedua AR-15 itu mencetak 22 dari 27 points-nya guys. So, dia on fire banget dari babak kedua. And of course, gue juga mau bilang adalah LeBron single-handedly bikin si Jackson Hayes ini berguna di offense guys. Sangat berguna di offense karena Jackson Hayes bisa mendapatkan bola-bola enak. Dan juga alley-oop dari LeBron James. Hayes tadi ini mencetak 12 poin dan juga 6 rebounds. So, asis-asisnya LeBron sangat membantu sekali. Dan juga asisnya si Austin Reeves sekali tadi sweet banget asisnya dia behind the back pass kepada Cam Reddish. That was just too much sauce though from si Austin Reeves. Austin Reeves juga pertama dia step back, dia 3-point bank shot. Gue gak tahu dia call apa enggak, tapi that was really nice to see. Itu adalah 2 orang ataupun juga 2 pemain yang hari ini berandil besar untuk kemenangan yang Lakers yang kita nggak boleh lupa, man. Eksperimen D'Lo dari bench so far so good. Mainnya lebih benar sekarang ini. Dia tadi 15 poin, 6 dari 13 nembaknya sekarang ini. Jadi Lakers juga punya seseorang dari bench yang mereka bisa mencetak poin. Kita tahu ya Gabe Vincent lah, si Max Christie lah, si Dalton Knecht lah, itu suka struggling kan sekarang ini. Jadi at least JJ punya somebody nih yang bisa kasih offensive spark untuk second unitnya dia. Dan so far so good, walaupun masih kecil ya sample size-nya, tapi kayaknya D'Lo ini bisa sih akan stay di bench terus sampai akhir season ini. At least ini minimalisir lah menitnya Austin sama D'Lo main bareng, karena katanya kalau Austin sama D'Lo main bareng itu disaster. Karena itu dua-duanya akan ditarget sama lawan saat lagi defense. Jadi ya sekarang ini lebih aman lah, dan kita harus kasih kredit lah kepada JJ Redick yang sudah bisa menemukan rotasi lah untuk Lakers bisa bounce back dan juga menang 2 game terakhir ini. Dan big shout out to Jared McCain. Sixers digendong sama rookie-nya guys untuk menang 107-105 dari Charlotte Hornets lewat overtime hari ini. Bukan Paul George, not Paul George guys yang menggendong, tapi malahan anak 20 tahun jagoan TikTok. Gue pengen lihat dia ngedance di TikTok sih, si Jared McCain ini. Dia hari ini career high guys, 27 points. Very impressive sih, karena semua pemain Hornets mencoba jaga dia guys. Dari Brandon Miller, dari Grant Williams, dari Trey Mann, dari LaMelo Ball. But he was just too hot and he was just too poised, man. Menurut gue tuh dia sangat poised banget, man. Dan tadi sekali sempat di 3-point di depan mukanya Trey Mann and B. Miller, man. That was just too crazy, bro. Kelihatan sih, tapi emang dia jago sih untuk create separation sih. Dia jago banget untuk create separation, untuk create his shot. Jadi gue suka banget sih game dia sih. And hopefully dia bisa continue this. Apalagi karena kita tahu si Tyrese Maxey lagi cedera. He will be out for a few weeks. Jadi ini opportunity dia banget sih emang untuk nunjukin ke Nick Nurse kalau he could ball, he could hoop. Dan dia bisa nyetak poin. Dan gue harapkan nanti kalau dia udah balik, kalau Tyrese Maxey udah balik, ini akan jadi duetnya Tyrese Maxey di starting lineup-nya Six. I think that's gonna be really fun. Gue sih auto pick up di semua tim fantasy gue sih, Jared McCain sih. Tadi yang mainnya oke juga adalah si Yabusele. Yabusele actually mencetak 20 points untuk Philadelphia 76ers. Padahal tadi LaMelo juga udah jago banget, man. LaMelo 38 poin, 8 assist. Lalu juga ada sekali yang di 3 point in the corner, miring-miring masuk, man, to send the game to overtime. But wasn't enough untuk si Charlotte Hornets. But it was a fun battle though, if you want to watch the highlights antara si LaMelo Ball and Jared McCain. And now it's time for a few highlights. Pertama pastinya Jalen Green, man, with a nasty poster on Kate Cunningham. Gila, di cockback dulu. Obviously just on his head. And Miami Heat, man, with the what an
awesome ATO ini dari si Erik Spoelstra sih, dimana Nikola Jovic bisa kosong banget itu di bawah ring untuk game winning layup. Kegocek semua sih kayaknya tadi tuh si defense-nya Timberwolves. And of course from the same game, Ant-Man ngedang itu ringnya sampai miring ya. Ringnya sampai miring, gokil juga sih itu, powernya berarti kuat banget sih si Ant-Man. Dan terakhir pastinya adalah Yuki Kawamura, man. He got the whole city of Portland hype banget sih setelah dia hits this nice turnaround jumper. Yuki sih benar-benar dicintai banget sih. Di mana-mana semua orang pengen nonton Yuki Kawamura, man. So we always gonna root for Yuki, man. Tadi pengen banget sih beli jersey Yuki, tapi aduh, jersey NBA guys sekarang $160. Saya tidak kuat untuk belinya, mahal sekali kecuali kalau ada diskon. Mendingan beli di Jakarta sih lebih murah, tapi sayang kalau di Jakarta nggak akan ada jersey-nya Yuki Kawamura ya. Karena Yuki harus custom di Memphis, di tokonya Memphis. Aduh, tapi mahal banget. And ya, itu adalah timeout hari ini. Kita sebelum udahan, of course kita harus ke prediksi. Besok ada 5 game aja di NBA, very slow day tomorrow in the NBA. Besok feeling gue kayak Houston Rockets sih akan bantai Washington Wizards. So good luck everybody. Thank you so much guys for watching. Besok ini gue akan ada video dari pickup game gue, Padilla Pickup Game Volume 20. Kemarin ini banyak banget orang baru sih. Kemarin banyak banget orang baru, jadi very excited to share the highlights with you guys. Ada beberapa wawancara juga dengan para members gue. Jadi guys, kalau kalian ingin main Padilla Pickup Game, kita emang nggak tiap bulan sih. Emang nggak tiap bulan. Pas gue memang kebetulan bisa ada waktunya, pastinya gue akan adain pickup game. Untuk Desember masih tentatif, tapi kalau Januari sih pastinya nanti harusnya ada lagi. Dan bagi yang bertanya gimana caranya untuk ikutan Padilla Pickup Game, pastikan kalian join jadi member. Klik join di bawah, di tier manapun. Tapi yang penting kalian masuk ke Discord kita. Kalau kalian udah masuk ke Discord kita, nanti untuk semua pengumuman, announcement, informasi tentang pickup game itu akan ada di situ semua. Jadi kalau kalian ingin bermain bareng gue dengan Timeout Gang dan juga masuk ke highlights di YouTube gue, pastikan kalian klik join di bawah dan juga masuk ke Discord kita untuk bisa main pickup game very soon with us. So once again, thank you so much guys for always supporting Timeout. Really appreciate everybody. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody.